Pernahkah kamu membayangkan? Suatu hari nanti, kamu duduk di beranda rumahmu, hanya kamu, secangkir kopi hangat, dan suara burung di kejauhan. Anak-anakmu sibuk dengan hidupnya, pasangan mungkin sudah tiada, dan teman-teman lama satu persatu mulai menghilang dari kabar. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tidak ada yang menanyakan kabar. Hanya kamu dan keheningan. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti kesepian yang menakutkan. Tapi bagi sebagian lainnya, itu adalah kedamaian yang tidak pernah mereka miliki seumur hidup. Karena ternyata, kesendirian tidak selalu berarti sepi. Kadang, justru di saat kamu sendiri, kamu akhirnya bisa benar-benar mendengar suara hatimu sendiri. Dalam 20 menit ke depan, aku akan mengajakmu berjalan pelan-pelan, memahami 10 kebiasaan sederhana yang bisa membuatmu tetap damai, tenang, dan bahagia, bahkan tanpa harus bergantung pada siapapun. Ini bukan tentang menolak cinta, bukan tentang menutup diri. Ini tentang menemukan makna, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin justru hadir saat kamu mulai nyaman dengan kesendirianmu. Setiap pagi, saat mata mulai terbuka, banyak orang langsung memikirkan apa yang hilang, bukan apa yang masih mereka punya. Kenapa aku sendiri? Kenapa hidupku begini? Pertanyaan itu pelan-pelan mencuri rasa damai bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Padahal, kalau kamu mau berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan berkata, "Terima kasih, aku masih diberi hari ini." Itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Syukur adalah obat paling sederhana, tapi paling ampuh untuk hati yang gelisah. Tidak perlu menunggu hidup sempurna baru bersyukur, karena hidup tidak akan pernah benar-benar sempurna. Mulailah dari hal kecil, udara pagi yang sejuk, tubuh yang masih bisa digerakkan, atau cahaya lembut yang menembus jendela kamar. Hal-hal yang sering kita anggap biasa, padahal tidak semua orang bisa merasakannya lagi hari ini. Cobalah buat kebiasaan kecil. Setiap pagi, sebut 3 hal yang kamu syukuri. Ucapkan perlahan, dengan hati yang sadar. Kamu akan terkejut betapa banyak hal indah yang selama ini terlewat, hanya karena kamu terlalu sibuk merasa kurang. Karena pada akhirnya, orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya memilih untuk melihat keajaiban di tengah kekurangan. Dan di usia berapapun, termasuk saat sendiri di usia tua, itu adalah kebiasaan yang bisa membuatmu tetap tenang, damai, dan bahagia. Kamu tahu apa yang sering membuat orang tua cepat merasa tua? Bukan usia, tapi rasa menyerah pada diri sendiri. Sering kali kita berkata, "Ah, umur segini mau ngapain lagi?" Padahal justru saat tubuh mulai melambat, itulah waktu terbaik untuk menyayanginya. Tubuhmu sudah menemanimu sepanjang hidup, berjalan melewati suka dan duka, bekerja tanpa henti, bahkan ketika kamu tidak memujinya. Sekarang, saat usia mulai senja, dia tidak minta banyak. Hanya sedikit perhatian, sedikit gerak, sedikit kasih sayang. Bangunlah setiap pagi dan ajak tubuhmu bergerak. Tidak perlu olahraga berat. Jalan santai 15 menit, peregangan ringan, atau menari sendiri di ruang tamu sambil dengar lagu favorit. Semua itu cukup. Bukan untuk tampil muda, tapi untuk menjaga jiwa tetap hidup. Karena ketika tubuh bergerak, semangat ikut berdenyut. Dan saat semangat tumbuh, pikiranmu menjadi lebih cerah, tidur lebih nyenyak, hati lebih ringan. Jangan lupa makan dengan penuh kesadaran. Nikmati setiap suapan, bukan sekadar mengisi perut. Minum air dengan rasa syukur, bukan hanya karena haus. Rawat tubuhmu seperti merawat sahabat lama yang setia, karena tanpa dia, kamu tak akan bisa menikmati dunia. Dan percayalah, orang yang mencintai tubuhnya, akan lebih mudah mencintai hidupnya. Apapun keadaannya. Banyak orang takut sendirian, padahal kesendirian bukan musuh. Yang menakutkan bukan sendirinya, tapi pikiran kita yang tak pernah berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat orang lain tertawa bersama keluarga, lalu merasa kosong. Kita mendengar cerita bahagia, lalu berpikir, kenapa aku tidak seberuntung itu? Padahal, di balik sepi, ada ruang yang sangat indah. Ruang untuk mengenal diri. Cobalah diam sejenak. Dengarkan detak jam, suara angin, napasmu sendiri.
Itu bukan keheningan yang kosong, itu adalah musik kehidupan yang paling jujur. Mulailah isi kesendirianmu dengan hal-hal yang membuat hatimu hidup. Membaca buku, menulis jurnal, menanam bunga, atau sekadar duduk sambil menatap langit sore. Tidak ada yang salah dengan menikmati waktu sendirian. Kesendirian memberi kamu kesempatan untuk berhenti berlari dan mulai menghargai keberadaanmu sendiri. Dan di situ, kamu akan sadar, ternyata kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Masih ada udara yang menenangkanmu, cahaya yang menghangatkanmu, bahkan kenangan yang menemanimu dalam diam. Orang yang bisa menikmati kesendirian bukan berarti tidak butuh orang lain. Mereka hanya sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan paling indah yang bisa dimiliki siapapun di usia berapapun. Kehidupan tanpa arah terasa kosong, seperti kapal tanpa kompas. Dan itulah yang sering membuat banyak orang merasa hampa di usia tua. Bukan karena sendiri, tapi karena tidak tahu lagi harus apa. Padahal, rahasia ketenangan itu sederhana, punya rutinitas yang bermakna. Bukan rutinitas yang membuat lelah, tapi yang memberi alasan untuk bangun setiap pagi. Bangun tidur, buka jendela, hirup udara dalam-dalam. Rawat tanaman kecil di halaman, buat teh atau kopi favorit, lalu duduk sambil mendengarkan suara pagi. Itu mungkin terlihat sepele, tapi rutinitas kecil seperti itu bisa memberi struktur, rasa tenang, dan makna pada hidupmu. Rutinitas membuat hari-harimu punya ritme. Dan di balik ritme itu, ada rasa aman, karena kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu bisa menulis jurnal singkat setiap sore, membaca satu bab buku sebelum tidur, atau sekadar berjalan ke warung yang sama setiap hari. Semua itu mungkin tampak sederhana, tapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang menjaga jiwa tetap hangat. Ingat, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, ia lahir dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan hati yang penuh kesadaran. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu menikmati setiap harinya. Dan ketika setiap hari punya makna, maka kesendirian pun berubah. Bukan lagi kesepian, tapi kedamaian. Kesendirian memang bisa menenangkan, tapi manusia tetaplah makhluk sosial. Kita butuh merasa terhubung, bukan untuk bergantung, tapi untuk saling menguatkan. Di usia tua, seringkali lingkaran pertemanan mengecil. Teman lama sibuk, sebagian berpindah kota, sebagian mungkin sudah pergi untuk selamanya. Dan di titik itu, banyak orang mulai menarik diri, merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Padahal, hubungan tidak harus besar untuk berarti. Senyum kepada tetangga, sapaan kecil di warung, atau sekadar menyapa anak-anak yang bermain di jalan, hal-hal kecil itu bisa menyalakan kembali hangatnya rasa manusiawi. Cobalah jalin kembali kontak dengan teman lama. Telepon mereka, kirim pesan sederhana. Hei, apa kabar? Aku kangen ngobrol. Terkadang, satu kalimat sederhana bisa menyalakan kembali hubungan yang sudah lama padam. Atau bergabunglah dengan kegiatan kecil di lingkunganmu, arisan, komunitas lansia, pengajian, atau sekadar senam pagi di lapangan. Kamu tidak harus menjadi pusat perhatian. Cukup hadir, tersenyum, dan membuka hati. Ingat, hubungan bukan tentang banyaknya orang di sekelilingmu, tapi tentang kualitas kehadiran yang kamu berikan. Karena setiap interaksi yang tulus adalah vitamin bagi jiwa. Dan seringkali, kehangatan yang kamu bagikan pada orang lain, justru kembali mengisi hatimu sendiri. Kesepian berkurang bukan karena banyak orang datang, tapi karena kamu memilih untuk tetap terbuka dan peduli. Pernahkah kamu menyadari bahwa suara paling sering kamu dengar dalam hidup ini adalah suara di dalam kepalamu sendiri? Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan dalam hati, itulah yang perlahan membentuk siapa dirimu. Banyak orang di usia senja terperangkap oleh pikiran negatif. Aku sudah tidak berguna. Hidupku sudah lewat. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dan kalimat seperti itu, meski terlihat kecil, bisa menumpuk jadi tembok yang menutup cahaya. Padahal, pikiran itu seperti taman. Kalau kamu biarkan dipenuhi rumput liar, ia akan menyesakan. Tapi kalau kamu rawat dengan ucapan positif, ia akan tumbuh indah,
menenangkan siapapun yang singgah. Mulailah berbicara lembut pada dirimu sendiri. Ucapkan hal-hal sederhana seperti, "Aku cukup. Aku masih berarti. Aku masih bisa membuat hari ini jadi indah." Kamu tidak harus selalu bahagia, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus-menerus menenggelamkan diri dalam kelam. Kamu bisa memilih untuk melihat setitik terang, sekecil apapun, dan menjadikannya alasan untuk tersenyum hari ini. Pikiran positif bukan berarti menolak kenyataan. Ia adalah cara untuk menatap hidup dengan mata yang lebih hangat. Karena semakin kamu melatih pikiranmu untuk melihat kebaikan, semakin banyak kebaikan yang akan kamu rasakan. Dan di usia berapapun, pikiran yang positif adalah obat paling ampuh untuk menenangkan hati dan memperpanjang bahagia. Setelah bertahun-tahun bekerja, membesarkan anak, dan memenuhi berbagai tanggung jawab, tiba-tiba datang masa ketika semuanya melambat. Tidak ada lagi rutinitas sibuk, tidak ada lagi orang yang benar-benar bergantung padamu. Dan disitulah banyak orang merasa kehilangan arah. Mereka bertanya dalam diam, "Kalau sekarang bukan untuk bekerja, bukan untuk mengurus siapa-siapa, lalu hidupku ini untuk apa?" Jawabannya sederhana tapi dalam. Hidupmu tetap punya arti, hanya bentuknya yang berubah. Tujuan hidup tidak selalu harus besar. Kadang, sesederhana memberi makan kucing di depan rumah, menanam bunga agar halaman terlihat indah, atau menulis cerita hidup agar bisa dibaca cucu-cucu suatu hari nanti. Kamu bisa menjadi sumber kebaikan sekecil apapun, dan itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa berarti. Cobalah tanyakan pada dirimu setiap pagi, apa satu hal baik yang bisa kulakukan hari ini? Tidak perlu muluk. Bisa sesederhana menyapa orang dengan ramah, membantu tetangga, atau sekadar mengirim doa untuk orang lain. Tujuan hidup bukan tentang apa yang kamu capai, tapi tentang apa yang kamu rasakan ketika melakukannya. Dan ketika kamu menemukan sesuatu yang membuat hatimu hangat, disitulah kamu tahu, kamu masih hidup, kamu masih berguna, kamu masih dibutuhkan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua bukan tentang berapa banyak pencapaian, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa memberi makna, bahkan dalam hal yang kecil. Banyak orang mengira masa tua adalah waktu untuk berhenti melakukan hal-hal baru. Padahal justru sebaliknya, inilah saatnya kamu bebas melakukan apapun yang dulu tidak sempat kamu lakukan. Cobalah ingat, dulu apa yang membuatmu bahagia? Mungkin dulu kamu suka melukis, tapi terhenti karena pekerjaan. Atau kamu suka menulis puisi, merajut, berkebun, atau sekadar memperbaiki benda-benda kecil di rumah. Sekarang, tidak ada lagi alasan, tidak punya waktu. Waktu justru berpihak padamu. Kreativitas bukan soal bakat, tapi soal keberanian mengekspresikan diri. Dan yang luar biasa, setiap kali kamu menciptakan sesuatu, sekecil apapun, kamu sedang menghidupkan kembali bagian dirimu yang pernah tertidur. Hobi juga adalah bentuk doa yang sunyi. Saat kamu menanam bunga, melukis pemandangan, menulis pengalaman hidup, atau memainkan alat musik, kamu sedang berbicara dengan hatimu sendiri. Itulah momen di mana kesepian berubah jadi ketenangan. Jangan khawatir soal hasil. Tidak penting apakah lukisanmu indah, atau tanamannya tumbuh cepat. Yang penting adalah prosesnya, karena di setiap detik kamu menikmati hobi, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Usia boleh menua, tapi semangat untuk mencipta tidak perlu ikut menua. Selama kamu masih ingin belajar dan mencoba hal baru, kamu tetap muda, di hati, di pikiran, dan di semangat hidupmu. Ada satu hal yang tidak pernah salah untuk dilakukan, di usia berapapun, berbuat baik. Kebaikan adalah bahasa universal yang tidak membutuhkan banyak kata, tapi bisa menyentuh hati siapapun. Dan yang luar biasa, setiap kali kamu menolong orang lain, kamu sebenarnya sedang menolong dirimu sendiri. Berbagi tidak selalu berarti uang. Kadang, cukup dengan senyum tulus kepada orang yang lewat, mendengarkan cerita orang tanpa menghakimi, atau sekadar berkata, "Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha." Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi penyembuh bagi hati yang lelah, termasuk hatimu sendiri. Karena hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi, bahkan di tengah keterbatasan.
Dan setelah semua kebiasaan itu kamu lakukan, tibalah saatnya untuk kebiasaan terakhir, menerima hidup apa adanya. Kamu tidak perlu menyesal atas masa lalu yang tak bisa diulang. Kamu tidak perlu iri pada mereka yang hidupnya terlihat lebih sempurna. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang damai, yang mampu berkata, "Aku sudah cukup. Aku sudah berjuang. Aku sudah menjalani hidup ini sebaik yang aku bisa." Terimalah setiap kerutan di wajahmu sebagai bukti bahwa kamu telah hidup dengan penuh cerita. Nikmati setiap detik yang tersisa dengan ringan, dengan senyum yang tulus, dan dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, bahagia di usia tua bukan tentang siapa yang menemanimu, tapi tentang bagaimana kamu menemani dirimu sendiri. Dan jika kamu sudah bisa mencintai dirimu dengan penuh penerimaan, maka meski hidup sendiri, kamu tak akan pernah benar-benar merasa sepi. Ada satu hal yang paling sering mencuri kebahagiaan di usia tua, penyesalan. Tentang hal-hal yang dulu tak sempat dilakukan, tentang kata-kata yang tak sempat diucapkan, atau tentang keputusan yang ternyata menyakitkan. Tapi penyesalan, kalau terus dipelihara, hanya akan menua bersama rasa sesak. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa berdamai dengannya. Cobalah lihat masa lalumu bukan sebagai luka, tapi sebagai guru. Setiap kesalahan dulu, setiap kegagalan, semuanya membawamu ke titik ini, titik di mana kamu punya kebijaksanaan yang dulu belum kamu miliki. Ucapkan dalam hati, "Aku memaafkan masa laluku, agar aku bisa hidup penuh di hari ini." Karena berdamai bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa kamu sudah bertahan sejauh ini. Di saat dunia mulai sepi, banyak orang baru sadar bahwa yang tersisa hanyalah hubungan dengan Tuhan. Tak ada lagi ambisi besar, tak ada lagi persaingan, hanya keheningan dan doa. Luangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengannya, bukan hanya dalam ritual, tapi juga dalam rasa. Katakan dengan jujur, "Tuhan, terima kasih karena aku masih Engkau beri kesempatan." Doa bukan sekadar permintaan, tapi cara hati beristirahat. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, kesepian berubah jadi ketenangan, dan rasa kehilangan berganti menjadi rasa syukur. Banyak orang berpikir masa tua itu waktu yang panjang tanpa arah, padahal waktu tetaplah berharga, justru karena ia semakin sedikit. Gunakan waktumu dengan sadar. Tidurlah cukup, makan dengan tenang, habiskan waktu bersama orang-orang yang membuat hatimu hangat. Jangan biarkan hari-harimu habis hanya dengan mengingat masa lalu atau menunggu kabar dari orang lain. Gunakan setiap detik untuk mencintai kehidupan yang masih ada di depanmu. Hidup bukan soal berapa lama, tapi seberapa dalam kamu menghidupinya. Kadang, orang paling sulit kita maafkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita menyesal karena pernah marah, pernah egois, pernah gagal jadi sosok yang sempurna. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan di usia senja, kita masih belajar. Peluk dirimu sendiri dalam hati dan katakan, "Aku tidak sempurna, tapi aku cukup." Karena selama kamu masih bisa berbuat baik hari ini, kamu tidak pernah benar-benar terlambat untuk memperbaiki apapun. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling dalam, cinta yang membuat hidup terasa ringan, bahkan saat berjalan sendirian. Ada keindahan dalam diam yang sering kita abaikan. Di tengah keheningan, kamu bisa mendengar suara yang paling jujur, suara hatimu sendiri. Tidak perlu selalu ramai, tidak perlu selalu diakui. Kadang, kebahagiaan datang dari duduk diam sambil melihat matahari terbenam, dan berkata pelan, "Hari ini aku cukup, aku damai, aku bahagia." Keheningan bukan kesepian. Ia adalah ruang bagi jiwa untuk beristirahat, untuk mengenang, dan untuk bersyukur. Dan ketika kamu sudah bisa nyaman di dalam sunyi, maka dunia di luar pun akan terasa tenang. Dulu, hidup terasa seperti perlombaan. Siapa yang lebih sukses, siapa yang punya lebih banyak, siapa yang menang lebih dulu. Tapi seiring usia bertambah, kamu mulai sadar. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Yang penting bukan hasil akhirnya, tapi perjalanannya. Menikmati waktu minum teh tanpa terburu-buru. Menikmati angin sore tanpa harus membuka ponsel. Menikmati detik-detik sederhana tanpa rasa ingin menjadi orang lain.
Hidup ternyata lebih indah ketika kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Kamu tidak perlu jadi terbaik, cukup jadi dirimu yang tenang, tulus, dan sadar bahwa setiap hari adalah hadiah. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu ubah. Masa lalu, keputusan orang lain, bahkan waktu yang terus berjalan. Tapi kamu bisa memilih satu hal penting, cara kamu menanggapinya. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa beberapa hal memang bukan untuk digenggam selamanya. Anak-anakmu punya jalan sendiri, temanmu punya dunia sendiri, dan kamu punya waktu untuk menemukan ketenanganmu sendiri. Belajarlah berkata, "Aku ikhlas. Aku lepaskan. Aku percaya semua berjalan sebagaimana mestinya." Saat kamu berhenti melawan arus kehidupan, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, ringan. Di usia tua, kamu mungkin lebih sering sendirian, dan justru disitulah percakapan paling penting terjadi, percakapan dengan dirimu sendiri. Perhatikan bagaimana kamu berbicara pada dirimu. Apakah kamu keras dan menghakimi, atau lembut dan penuh kasih? Cobalah setiap malam ucapkan hal-hal baik untuk dirimu sendiri. Aku bangga sudah bertahan. Aku berhak bahagia. Aku pantas dicintai, bahkan oleh diriku sendiri. Kata-kata lembut itu pelan-pelan akan menjadi selimut bagi jiwamu. Dan suara yang dulu penuh kritik, akan berubah menjadi suara yang menenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga 10 kebiasaan sederhana ini bisa menjadi pengingat, bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang diciptakan dari dalam diri. Kamu tidak sendiri, selama kamu masih punya cinta untuk dirimu sendiri.